balik lagi sama kita, sama aku Nabila. Aku Dela. Aku Galuh. Template. Oke. Di siang hari ini kita bakal cerita-cerita lagi tentang suka duka pas kita skripsian dulu. Yes. Skripsian berapa tahun? Ada dong. Ada dong. Kita buat ada aja. Skripsian kita berapa tahun yang lalu sih? 2 tahun yang lalu. 2,5 tahun lah. Lama bener ya. Skripsi loh. Bulan-bulan ini kita mulai ujian gak sih? Iya, 2 tahun. Wah, saya sudah Ini 2 lupa. tahun, Aku iya. sudah melupakannya. Kan Agustus. Desember itu aku sidang kok. Kok aku Januari ya sidang? Jadwalnya beda-beda. Sidang apa dulu? Oh iya kan aku dua-duanya langsung ya. Iya, makanya. Kan dua-duanya aku kan skripsi doang. Alhamdulillahnya waktu itu. Oh. Jadi kita mau menceritakan indah dan tidak indahnya skripsi, perjuangan seseorang menuju dan menggapai cita-citanya menjadi seorang sarjana gitu. Kalau misalkan kita bilang skripsi itu kadang-kadang kayak banyak dukanya gitu daripada sukanya. Apalagi kita kan anak teknik nih, dan kebetulan tuh dalam satu semester itu nggak cuman satu skripsi doang yang kita kerjain gitu, tapi ada 2 project lah istilahnya. Dalam ya kan? 1 tahun. 1 tahun. Oh iya, sorry. Aku tadi ngomongnya apa? Dalam 1 semester. Tapi tergantung jurusan. Tergantung Iya, laki-laki. lab. Tergantung jurusan. Kalau jurusan lain Mungkin mungkin cuma skripsi doang. iya, nggak ada Kalau tugas kita- akhir gitu. Atau malah tugas besarnya berapa semester, terus baru skripsi. Beda-beda sih. Ya, tapi kalau di kita tuh porsinya dalam 1 tahun itu ada dua project ya. Iya, Skripsi dan tugas tugas akhir. akhir. Yang mana sama-sama bikin kita jadi zombie. Iya. Jadi 1 tahun kita menjadi zombie. Iya, setahun itu benar-benar jadi zombie. Kamu ini apa? Kayak 1 semester pabrik, 1 semester skripsi. Iya. Kebetulan aku semuanya diambil di belakang. Iya, jadi kalau Beda-beda. diakumulasikan porsinya dia lebih banyak ya. Iya. Sebenarnya sama aja sih, cuma Kalau kita kan jalannya satu-satu. Iya. Pabriknya Pabriknya sendiri sendiri. selesai, skripsinya selesai. Nah, kalau si Della Kalau nih aku jalannya beriringan. Cuma yang skripsinya startnya belakangan. Oh, timelinenya beda-beda ya. Iya. Ujiannya jadi bareng langsung di akhir dua-duanya. Jadi kelimpungannya Di akhir. Barengan. eh, Kalau kalian nih tugas akhir sama skripsi lebih berat mana? Kalau porsi kan sama-sama berat ya. Ada sidangnya, ada proposalnya. Tapi kalau dari segi kesan itu lebih nggak enak mana? kalau aku menurutku yang paling berat itu ngerjain skripsinya. Skripsiku kan ini simulasi. Itu tuh hal yang aku belum pernah Ngeblank tahu, banget. bahkan iya ngeblank banget Ngeblank gitu kayak. Aku tahu kayak pakai aplikasinya waktu itu juga ada Simulasi. mata kuliah kayak gitu. Tapi kan nggak yang Nggak yang fasih Yang ngedalemin banget Iya. gitu kan. Itu project turunan pasti. iya dong. Oh. Kalau di tempatmu nggak semuanya simulasi kan? Nggak. Kebetulan profesorku yang Ngabarin suka simulasi. Tapi kan ada enaknya Del kalau simulasi. Iya, enaknya kita nggak ngeluarin apa-apa, nggak ngeluarin biaya apapun. Tapi otaknya diuji panas otak aja. kita. Itu bahkan kayak seminggu sebelum hari pengumpulan belum muter tuh, belum keluar tuh hasilnya. Tapi enggak, maksudnya kamu lancar nggak di antara kehektikan simulasi itu? Atau Tentu tidak. deltanya dari yang sebelumnya ke kamu ada deltanya nggak? Gimana? Kan project itu kan dikerjain Mm-mm. antara kamu sama orang yang terdahulu kamu. Mm-mm. Nah, kira-kira dari antara kamu sama yang Orang terdahulu yang itu sebelumnya itu ada deltanya nggak? ada perubahan nggak? Heeh. Kayaknya enggak deh. Soalnya yang punya yang lama itu waktu aku running banyak errornya. Terus aku, kok bisa lulus ya? Itu adalah berkah rahmat Tuhan yang Maha Keajaiban Esa. Tuhan. Terus waktu aku ngerjain punya aku sendiri, wah ternyata sama aja. Tapi aku juga gitu. Cuma ganti variabel kan. Heeh. Ujung-ujungnya juga sama-sama sama-sama nggak jelas gitu hasilnya. Iya sama aku juga. Awalnya itu kan disuruh nambah variabel plus nambah bahan gitu. Nah, rencananya itu kalau berdasarkan literatur itu tuh akan mengefektif jalannya proses penelitianku gitu kan. Jadi memperbesar gitulah istilahnya, memperbesar hasilnya. Nah, tapi pas dicoba kok malah rendah dari yang sebelumnya hasilnya gitu, kayak Apa yang salah? Iya kan? Salah jangan-jangan. ini apa yang salah apa gimana sih, jadi kayak harus ngulang lagi karena kan Capeknya skripsi di situ ya. Iya, karena kan kita karena kita berangkatnya dari jurnal
internal, otomatis kan kita punya tolok ukur nih. Iya. Punya tolok ukur, oh harusnya segini hasilnya. Nah kalau misalkan nggak nyampe segitu kan kayak apa yang salah ini? Terus mau bikin pembahasan juga bingung kan? Iya bener banget. Apa jurnalnya yang salah? Nggak mungkin jurnal salah. Kayaknya aku yang salah. Tapi kalau diulangi juga gitu-gitu terus. Soalnya kalau skripsi itu semacam kita membuktikan sesuatu gitu Iya. kan. Kalau S1 kan kayak gitu ya, Iya. membuktikan sesuatu. Nah kalau misalnya tugas akhir kita kan cuma ngitung-ngitung doang. Nah kita juga nggak ngerti itu hitungannya benar apa salah. Keadaan real di pabrik juga kayak gitu apa enggak kan kita cuek-cuek aja. Yang Iya, penting kalau kita yang itu tuh lebih- ngitung bener udah lulus gitu kan. Pokoknya sesuai Kita dengan tahu- kaedahnya aja. Iya, kita tahu konsepnya aja waktu ditanyain. Menghasilkan buku setebal berapa senti itu? Berapa sumpah parah. 8 senti ada kali. Laporannya beratus-ratus halaman kan ya. 500-an FYI satu aja, TA-nya kurang. kita tuh desain pabrik gitu. Jadi kayak ngitung neraca massa dan panas gitulah. Desain alatnya, Mm-mm. ekonominya. Ya, gitulah. Yang tebel kita di appendix-nya. Jadi kalau Iya. misalnya bab 1, 2, 3 itu kayak cuma berapa halaman, 50-an, appendix-nya bisa sampai 300. Iya kan ya? Aku 1 rim lebih deh. Kan dulu aku pernah ada kasus ini. Saking tebelnya, jadi tuh satu map tuh kita nggak muat. Jadi Wah. dibagi Terus. jadi 2. Oh. Nah, dosennya itu nggak paham kalau misalnya itu satu laporan. terus Soalnya kita tuh nggak ngasih judul di masing-masing mapnya, cuma salah satu map terus kita tumpuk. Apa sih kayak tumpuknya itu dimasukin gitu loh. iya. Itu tuh dosennya nggak ngerti. Ya udah terus hilang yang satunya. Waktu sidang gimana? Kayaknya belum sampai sidang tuh ketahuan gitu loh. Kok ini sampai ini doang, appendixnya kemana kayak gitu loh. Oh, Terus tapi ini- ketemu kan? Akhirnya ketemu untungnya. Kalau nggak gitu ngeprint lagi cuy, berapa duit? Aku dulu itu ya, waktu sidang progres kan sempet ngeprint appendix kan. Nah, aku sama partnerku itu kayak ini tuh kertas banyak banget nggak mungkin dibuang. Akhirnya kita reuse. Oh, difotokopi juga cuy caranya. Iya, Iya kan? Jadi kita ngeprint satu laporan doang, terus yang laporan kedua, ketiganya difotokopi. Terus bab-bab sebelumnya kayak bab 1, bab 2 kan itu udah jadi duluan. Nah, itu di-reuse dari sidang progres dipakai lagi ke sidang akhir kayak gitu. Lupa sih gimana, tapi seingatku aku ngeprint lagi soalnya pasti tuh ada aja yang harus dibenahi. Nah, aku tuh sebenarnya ada yang harus dibenahi, cuman aku bandel. Jadi kan pasti ada yang dicoret-coret kan. Ucup ya. Tolong pengertian. Kebetulan partner saya juga mendukung gitu, mendukung keefisiensian finansial kayak gitu kan. Kan di bab 1, bab 2-nya itu ada yang dicoret-coret, tapi itu nggak di tip X juga dong. Di print lagi halaman yang sama tuh diselipin biar tidak merubah susunan. Iya. Kita dulu pabrik pakai proposal nggak sih? Guys? Proposal enggak? Enggak kan ya? Enggak. Nah, aku dulu untuk akhirnya dapat pabrik itu juga susah banget loh guys. Jadi kayak aku tuh harus presentasi dulu ke dosenku gitu. Oh, kamu nggak dapet? Enggak langsung dapat kayak ini ya kamu Kayak undian gitu ya, enggak ya? Enggak. Oh, kalau kamu undian? Aku undian. Kita bener-bener kayak kalau di labku tuh kita benar-benar nyari yang paling gampang. Iya. Pertama nyari yang paling gampang karena kan project yang selanjutnya kan juga susah gitu. Sebisa mungkin cari yang gampang. Kalau dari kita Biar nggak ngabisin tenaga juga. ternyata sama aja gitu ya. Gampang tetep aja. Kayaknya itu gampang aja tapi kayaknya kayak susah gitu rasanya. Yang gampang kalau bisa ada yang bacemannya juga. Iya, kan. iya. Yang paling ngeselin adalah kalau misalnya kita nih udah milih sesuai baceman, ternyata bacemannya itu salah. Iya. Ternyata bacemannya harusnya nggak gini. Aku pernah hamin berapa jam sidang, kapasitasku diganti dong. Oh iya, aku pernah denger. Ya ampun, itu adalah seni Emang warga lab mixing. Bener-bener surprise kayak gitu. karena apa? Karena sama garapnya 2 kelompok sama, terus kapasitasnya Iya. akhirnya salah satu Jadi diganti itu gitu kan. ceritanya di labku itu kan ada 4 kelompok. Kalau aku nggak salah inget ya. Iya, 4 kelompok. Aku inget kok. Oh iya, 4 kelompok. Jadi 4 kelompok, judulnya dikasih masing-masing 2. Jadi kayak 2 kelompok ini sebenarnya ngerjain satu pabrik gitu. Nah, yang membedakan adalah kapasitas. Sempat ada, jadi spill kan. Sempat ada iri-irian. Karena kapasitasku sama kapasitasnya kelompok sebelah itu dibedain. Nah, tapi judul orang-orang sebelah itu disamain dan kapasitasnya juga sama. Jadi kayak mereka bisa bagi tugas gitu loh, dan mereka memang terlihat lebih santai. Kan aku bimbingannya langsung ke prof. Emang profku itu emang agak unik gitu ya orangnya. Kayak suka ngasih kejutan gitu. Hamin berapa jam itu ganti kapasitas. Hamin berapa jam kalau aku nih kasusnya ganti alat. Sorry, berapa jam sebelum sidang atau pengumpulan? Sidang. Oh, luar biasa. Sidang loh ya. Dikumpulin tuh gimana? Ya
direvisi. Itu bener-bener Print lagi, iya itu dimasukin ke ini. itu benar-benar murni kuasa seorang prof. Serius, aku nggak bohong. Kalau kelompok sebelah yang kapasitasnya sama kan baru ketahuan, loh ini kapasitasnya sama ya. Ya udah kalian ganti kapasitas. Itu langsung hamin berapa hari mereka. Kalau aku sama kelompok sebelah yang judulnya sama, itu aku ganti alat. Ini kayaknya alatnya sama ya kayak yang sebelumnya. Ya udah ganti aja. Nanti kamu bagi arusnya ke sini kayak dijelasin gitu kan teknisnya. Itu aku selesai bimbingan jam 10 malam, sidangnya jam 9 pagi. Wow, luar biasa. Kadang tuh emang dosen itu menilai kita pantas untuk lulusnya itu bukan kita bukan hasilnya kita dari awal sampai akhir, tapi Kesiapan kita. kesiapan kita. Anak ini diuji kayak gini bisa nggak ya gitu. Itu beneran keluar Masalah- bimbingan nih. Masalah bener Itu enggaknya yang itu uji kan masalahnya pembimbing ya, bukan penguji. Iya, itu pembimbing. Beneran itu pembimbing rasa penguji. kalau udah pembimbing udah bilang titah A gitu kayak oke, Laksanakan. apapun yang terjadi aku harus ngelakuin ini. Baik, hamba laksanakan kayak gitu. Itu kayak Tuhan. Jadi buat kalian lagi sidang atau skripsi sekarang, udah pokoknya nurut aja apa kata pembimbing. Bener-bener Nah, nurut. Yang penting lulus. iya, pembimbing itu adalah segalanya. Yang menilai kinerja kalian kan soalnya. Mulai bimbingan itu bapaknya tuh santai banget kan. Kayak malam aja ya, kalian bisa kan? Iya pak, malam. Jam berapa ya pak? Habis Isya kejadiannya jam 8. Jadi jam 8 masuk ruang bimbingan, keluar jam 10 setengah 11 gitu. Itu ganti alat. Awalnya masuk ke ruangan, aku bisa bayangin loh, masuk ke ruangannya dosen kayak selamat malam mbak, kita Iya, mau pasti asistensi gitu. Kayak Oh iya, bakal dikasih petua-petua buat sidang besok. Iya, enggak. diganti pas keluar ruangan kayak lesu, kayak aku harus ngapain sekarang gitu. Jadi waktu kita ngumpulin laporan itu semua sudah fix. Oh belum tentu, jangan senang dulu. Iya bener-bener. Masuk lab itu benar-benar kayak cuma 4 orang, 3 orang cowok, 1 orang cewek, cuma aku tok. Itu satu lab isinya umpatan semua. Ikut kompat. Ikutlah. Iya. Udah macam kayak gitu mah, apalagi buat Dari rilis bangsat, nama hewan, Kebun binatang, Kebun binatang. hal-hal yang buruk semua keluar. kata-kata sayang di Surabaya. keluar semua. Udah. Awalnya partnerku itu kayak Ucup ya. Kayak sok-sok dinginin anak-anak. Udah sih, ngapain sih kalian tuh marah-marah. Dia denial sebenarnya. Denial kayaknya. Nah habis itu ketika dia sudah mulai di ujung kesabaran, Bagas sejancuk langsung keluar. Dulu D3 hampir sama kayak kamu gitu, tapi beda kasus. Kalau kita dulu D3 itu belum selesai. Oh, kamu D3 partnernya Ucup. kita satu rasa. Iya, kayak kita tuh berbagi partner gitu loh. Ganti-ganti. Aku KP partner sama Galuh. Waktu D3. Waktu TA kita ganti-gantian sama Ucup. Kayak gitu Sama ceritanya. Ucup gitu. Ternyata sama aja ya Cup ya. Gilir ya. D3 sama S1 sama aja ya Cup. Cuman beda kasur. Beda kasus. Sorry. Aku rasa. Ngapain kalian? Iya. Aduh. Kalau aku tuh justru karena menurut dosen pembimbing aku tuh kita jarang banget asistensi. Kan kalau di labku itu kan kita tuh harus selalu standby gitu kan dari pagi sampai malam. Karena dosen pembimbingku itu nggak punya jadwal tertentu gitu loh ke lab. Tapi yang paling penting adalah pokoknya dalam satu hari itu beliau selalu ada di lab. Maksudnya beliau itu kalian ngumpul aja di lab, nanti asistensinya sewaktu-waktu. Karena waktu itu kan akunya juga baru masuk lab dan nggak tahu apa ya. Ya tahu budayanya sebenarnya, cuman kayak denial gitu loh, kayak aku nggak mau. Oh, ya, 9 to 9 gitu. kan ya? 9 to 9 kan. Habis itu sampai akhirnya mendekati pengumpulan, laporannya itu kan kita udah jadi sebenarnya. Laporan kita udah jadi, cuman belum dikoreksi gitu loh sama si dosen pembimbing ini. Jadi kan ya gimana sih, kayak mau dikumpulin nggak ya gitu kan. Karena belum tahu. Beliaunya kan belum tahu secara buat keseluruhan. ini ngumpulin di TU. Wow. Iya, ngerti lah antara dosen dan mahasiswa otomatis kan ada crash akhirnya. Oh, iya. Karena Beda beda waktu ini. Iya. Itu kamu dosen pembimbingnya ada 2 atau? iya ada 2. Yang satunya? Dosen pembimbing yang ada di lab itu sama si dosen pembimbing yang memang dia ada di lab situ, cuman jarang ke lab gitu loh. Ya udah akhirnya karena itu suasananya kan otomatis jadi agak
Enggak ya. canggung, sungkan juga gitu. Ya udah akhirnya dengan kuasa Tuhan dan dengan kuasa dosen pembimbing saya akhirnya bisa dikumpulin dan akhirnya ya bisa lulus, alhamdulillah dapat A. Tapi kadang dapat A atau AB dalam tugas akhir itu beban loh, kayak kok nilainya bagus tapi kok bener. nggak bisa. Jadi kayak nilai A itu kayak udah template, tapi kitanya itu kayak tidak memenuhi kualitas gitu nggak sih? Gitu kayak yakin ya sini aku dapat A gitu. Aku bahkan sebulan nggak tak pegang tuh simulasi. Diserampang saya kalau kayak gitu. Iya ya. Diserampang sama Untungnya atasan tuh saya. kayak, sebenarnya dicari. Kamu tahu dosenku tuh baik banget sumpah. Sebenarnya nggak 1 bulan banget sih. Pokoknya berapa minggu lah, hampir sebulan nggak tak pegang tuh. Desain pabrik itu semester 3. Ini tuh aku udah kebut kan. Aku sama kayak kamu kasusnya. Jadi 2 kelompok ngarep 1 judul. Bahkan aku kapasitas judulnya tuh sama. Jadi kayak bisa dibagi gitu kan. Jadi kita tuh sharing. Ini tuh kayak kita udah cepet-cepet, terus habis itu ya belum semua, cuma ya masih bisa lah kekejar kalau misalnya kita masih mau, soalnya masih ada waktu 1 bulan lagi kan buat ngumpulin. Dosenku yang pertama itu oke-oke aja kita maju semester 3. Terus kalau dosen pembimbingnya yang satunya itu ya udah terserah kamu siapnya kapan, nggak apa-apa kok kalau misalnya kamu udah selesai tapi kamu mau maju yang semester depan. Ya milihnya ya tetap semester 3 lah ya. Iya, biar nggak nanggung gitu nggak sih? Nah, mengerjakan itu tuh aku baru ke bapaknya itu 1 kali doang ngasih tahu judulnya kita. Tapi approve. Iya, prof aja bapaknya. Ya terserah apa kata profesor aja. Oke kalau gitu ya, terserah apa kata profesor kan. Aku pikir ya udahlah, berarti aku konsultasinya ke prof aja. Ntar kalau misalnya ke bapaknya Ya laporan gitu ya. Ngelapor gitu, tapi sering nggak ada gitu loh. Nah pas 1 bulan sebelum pengumpulan ini, akhirnya bapaknya bisa didatengin. Nah terus tiba-tiba, lah kalian desain alat aja baru setengah, udah santai aja semester depan. Nah gitu, jadi langsung Kayak pukulan nggak drop gitu kayak kalian masih mau apa kayak gini maju semester ini, yakin kalian kayak langsung dikit-gitin. Ya elah, Sebenarnya nggak ada salahnya sih. sebenarnya tuh masih bisa dikejar. Tahu sendiri lah kita kalau SKS gimana ya, the power of SKS itu semua itu kencang akan banget. terjadi, semua itu akan terjadi seperti Roro Jonggrang. Berapa hari nggak tidur bakal dilakuin kan? Iya, tapi karena tiba-tiba ngomong kayak gitu jadi kita kayak down gitu kan. Nah gara-gara itu terus kan kayak apaan sih, jadi males mau garap. Bete deh kayak gitu loh. Padahal moodnya udah nggak ada. Tahun depan. Padahal tuh aku juga lagi mulai mau ngeran skripsi gara-gara habis kena itu. Jadi tuh kayak aduh aku tuh malas mau megang, udah bodo amat aku sama gini-ginian. Kayak kehilangan motivasi ya. Kalau misalkan kita bicara tentang skripsi itu kan banyak stresnya gitu. Nah kalau kalian nih, kalau udah mulai stres ngerjain skripsi gitu, biasanya apa yang kalian lakukan dengan teman-teman kalian di lab? Aku nonton Bareng gitu sama anak-anak. nggak bareng juga sih. Ya kadang bareng, kadang cari siapa yang mau gitu aja. Kalau di labku tuh ada komputer nganggur kan. Komputer yang nggak pernah mati selama 4/7 24/7/30 31. Itu bener-bener emang nggak boleh dimatiin. Aku juga nggak tahu kenapa. Gak paham. Pertama kali aku masuk, ini komputer nggak boleh mati ya mbak ya. Berarti standby terus Iya, kan? standby terus. Jadi kita pasti nonton film di situ. Kalau aku sih ini Nyoto Joni. Iya. Percaya. Iya, anak-anak dia pasti Anak sukanya, material itu. kalian di mana? Ayo makan bareng. Iya, anak material itu kayak Ajak gitu. makan. Tengah malam ya. Apalagi lah makan-makan tengah dia tuh sebelahan yang bawah. Iya, yang bawah. Jadi kalau kan. nongkrong tuh kita di bundaran itu. Soalnya kan kebetulan skripsiku itu bisa jam di lab. enggak juga sih. Runningnya tuh mesti pagi gitu loh. Runningnya mesti pagi. Nah, setelah running ini itu tuh harus dikeringin gitu loh. Nah, dikeringinnya itu selama 11 jam dan harus terus diawasi. Jadi kayak nggak bisa tidur kita itu, nggak boleh tidur. Tidur adalah suatu hal yang haram gitu. Ngerjainnya tuh bisa dari sampai pagi banget. Aku mulai start paling pagi itu pernah jam 6 atau setengah 6 gitu aku lupa. Baru selesai itu besoknya lagi jam 11 malam. Kayak nggak tidur, sepaneng, keliengan, nggak karu-karuan. Dan salah satu caranya untuk merilis itu semua ya makan. Ya makan, apalagi kan anak-anak kelas labku kan doyan makan semua kan waktu itu. Kulineran malam-malam gitu ya. Akhirnya kayak misalkan nih jam 11 aku mulai ngawasin si produkku nih. Nah kan karena dilihatnya itu 4 jam sekali, otomatis kan kayak masih bisa tidur gitu loh. Sejam 2 jam gitu. Nah kadang-kadang itu kayak aku sama partnerku tuh udah memutuskan kayak hari ini kita hari ini nggak usah kemana-mana, kita hari ini harus tidur aja gitu, karena kita itu masih punya planning ke depannya gitu. Karena biasanya paginya itu masih harus uji lagi, kalau nggak gitu belum kuliah juga, habis itu besoknya itu harus ngerunning lagi
pagi gitu kan terus sampai akhirnya 6 bulan selesai gitu kan. Udah pokoknya hari ini kita harus tidur. Nanti kalau misalkan kebetulan kan kalau di tempatku kan kelompoknya bertiga kan. Nah kadang-kadang tuh ada nih satu orang rese nih, kelompok satu rese ini itu tuh mesti ngajakin malaman tuh mesti ngajakin makan gitu kan. Nanti kalau misalkan kelompok itu ngajakin makan, kita tidur aja, kita istirahat gitu kan. udah beber kasur, udah selimutan, udah skincarean kan, udah mau tidur. Dia dateng dari luar, jebrak, makan enak kali ya, nyoto, ya bangun. Kayak, ayo bangun, dibuka selimutnya, ayo kita bangun. Digandeng kayak, ayo bangun ya, bangun, kita makan. Nggak mau, aku mau tidur gitu. Ayo kita, aku lapar gitu kan. Kalau kita ngerasain orang lapar itu kan kayak, ya udah deh ayo. Jadi yang akhirnya rencananya mau tidur, nggak jadi tidur, nyoto akhirnya. Kayak harusnya kan aku nggak di sini loh gitu, kayak aku tuh harusnya tidur, kok malah nyoto. Ya udah gitu, nyoto akhirnya baru pulang subuh, baru tidur sejam. Abis itu ntar ngerang lagi. Super duper pening akhirnya. Pokoknya dulu kantung mata itu hitam. Iya, parah. aku punya kantung mata ini. Bukan kantung mata sih, kayak lingkar bawah mata ini dari D3. Sampai sekarang gak bisa hilang. Gak tahu kenapa. Udah penuaan. Dia tidur juga. Terparah kalian gak tidur berapa hari? 2 hari. Aku 3 hari. Waktu hari pengumpulan kan hektik banget kan. Selalu hektik kan. Nah itu emang belum selesai. Ekonominya belum beres. Spek alatnya tuh ada yang belum selesai. Ya udah sampai paginya pas pengumpulan itu nggak mandi, nggak makan, nggak tidur sampai. Oh iya, aku inget banget. Iya kan, inget kan yang sampai pinjem mobilnya anak labmu buat ngambil soalnya kehujanan. Iya, super duper hektik banget di tempat dia. Di tempatku tuh parah. Bahkan itu kayak nggak cuma kelompokku aja, kelompokku sebelah itu juga. Waktu tuh yang pas zamanku tuh ujian tuh ada 4 kelompok. 4 kelompok itu kayak gitu semua. Akhirnya semua manggil anak-anak kan. Iya, kayak, manggil, tolong dong bantuin kita. Iya loh, tapi waktu pengumpulan itu di labku, walaupun yang maju cuma 4 kelompok, tapi itu kayak satu lab, satu ruangan tuh penuh kertas semua. Itu nggak tahu kertasnya Padahal siapa. ruanganku tuh kan gede banget kan. Iya, makanya. apalagi kalau di ruangan aku yang super duper compact itu. Compact banget. Kecil banget itu. Bab 1 di sana, bab 2 di sini. Nggak ngerti dah pokoknya. Kayak ini crowded itu kayak home industry gitu loh, kayak sana gimana. Dan kamu tahu itu ya, kan kita nggak expect kalau habisnya bakal banyak banget. Kita sampai kehabisan uang ini gimana bayar? Serius. Loh, kok kurang sih duitnya? Gila, kurang berapa? Ada hampir 800 ribuan kurang. Gila. Gila, enggak. Banyak banget itu. Iya sih. Ya ampun, seru ya emang ya. Seru. Lucu sih. Aku kalau misalnya inget itu kocak banget. Ya ampun, aku nih belum sikat gigi dari bahkan berarti 24 jam dong aku tuh belum mandi. Iya loh, aku juga waktu itu skripsi sih aku, tapi yang paling hektik. Aku tuh alhamdulillahnya sama partnerku tuh karena sama-sama perempuan. Ya kalian kan juga sama-sama perempuan ya, kecuali Nabila gitu. Aku tuh nggak mau banget yang namanya hektik saat masa pengumpulan gitu tuh loh. Nggak mau. Jadi kayak kita tuh harus benar-benar selesai semuanya dulu sebelum 1 hari pengumpulan. Jadi pas pengumpulan kita bisa ngeprintnya jadi lebih nyaman, lebih relax gitu kan. Sebenarnya tuh maunya juga kayak Bisa gitu. tapi. Alhamdulillah bisa, karena kita berdua sama-sama punya keinginan, kan anaknya ambisius ya. Jadi kayak kita harus selesai, mau nggak tidur nggak apa-apa, pokoknya besoknya kita lebih santai ngeprintnya gitu. Ya, Maunya juga kayak gitu, tapi ternyata emang ada kendala aja ya. namanya journey ya. Itu sampai maghrib anak-anak tuh langsung goleran. Kayak selesai Itu gitu ya. belum diberesin. Makanya itu kalau penanggung jawab lab datang, itu ngelihat labnya kayak gitu, udah kita diusir pasti. Itu bener-bener kacau banget, labnya tuh nggak karu-karuan. Makanan, bungkus makanan belum dibuang. Nggak cuman ruangannya, yang penghuninya pun juga mukanya acak-acakan gitu. Iya lah, emang kalau misalkan habis pengumpulan tuh kan rasanya Capek separuh dari dirimu itu kayak bener-bener diambil gitu loh, kayak banget. capeknya itu Gitu tuh. luar biasa. Emang kalau bahas skripsi itu emang nggak pernah ada habisnya. Tapi kalau misalkan mau disuruh ngulang juga nggak mau. Iya nggak sih? Aku cuma pengen seru-seruannya aja sih. Iya, seru nginep-nginepannya. Kayak ngelihat sunrise di rooftop. Kalau misalnya bangun pagi, wah ada sunrise gitu. Iya. Bagus. Nongkrong di balkon sambil teriakin anak-anak. Iya, waktu itu tahun baruan juga di ini. Di mana? Oh, di iya. rooftop. Iya, Seru-seru. Oh iya, kamu kan bisa ya mencolot ke itu ya. Kemana? Rooftopnya
yang itu kan? Iya. Yang agak ke sana. Iya. Mencolot nggak sih itu? Enggak. Oh, enggak. Kan Tinggal satu jalan ini, doang. Satu bangunan. Jadi kangen ya sama anak-anak. Iya. Semoga kalian selalu sehat semua ya, teman-teman semuanya di sana. Selalu Lancar. dalam lindungan Tuhan. Lancar Amin. kehidupannya. Iya. Ya. Amin. Sekian untuk episode kali ini. Terima kasih sudah mendengarkan. Sekian dari kita, bye. Bye.